Karena saya menjadi diri saya udah 40 tahun. Ya kamu lebih kasep. Saya ulang jadi dirinya. Kalau gue gitu. Dan pembelajarannya adalah kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang datang teh jangan dilihat siapanya. Oke. Tapi lihatlah pesan apa yang mau dibawa. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni Plat D, kita kedatangan tamu yang menurut saya mah luar biasanya. Umur nangora tapi pengetahuannya cukup luar biasa. Pengalamannya juga cukup luar biasa. Anda teh lulusan SMA sabra, Bu? SMA 5. SMA 5. Angkatan 2000. Angkatan 2000. SMA Negeri Nu Gaul teh. Ya. SMA Gaul. Nu boga kolam renang pribadi sentrum maksudna mah. Tos daya nama. Tos daya. Abu Marlo, luar biasanya. Saya melihat sepak terjang Anda gitu. Waduh. Ya, melihat gitu. Sampai saya tuh merasa gitu orang eleh jauhnya gitu dengan gerakan-gerakan Anda teh gitu. Jadi saya teh merasa alumni Plat D, saya merasa dengan umur saya yang lebih beberapa tahun dibanding dia gitu. Kenapa saya tidak melakukan hal itu dari dulu? Gitu. Tadi kami sempat mengobrol banyak di bawah. Ya, saya melihat bahwa Anda itu orang yang terus melakukan terobosannya gitu luar biasa menurut saya teh. Eta teh kumaha sih perjalanan teh saya teh kieu. Saya tahu Anda pesulap. Oke. Ya. Tiba-tiba Anda teh menjadi ustad. Ya. Ustad mah diustadkeun Kang. Diustadkeun. Ayeuna saya menilai Anda juga seorang akademis gitu ya. Akademis. Perjalanan hidup Anda tuh dalam 10 tahun terakhir saya lihat barangkali itu robah-robahnya. Robah-robah. Eta kumaha sih itu perjalanan hidup Anda sehingga berubah itu jauh. Nya eta gitu sulap, ustad, kela nyambungnya ke mana? Sekarang pilot drone Kang sekarang mah. Ayeuna pilot drone gitu. Jadi memang agak susah kalau ditanya, ayeuna sibuk naon? Hese sih. Profesi teh naon? Hese sih. Kalau ayeuna teh bikin naon sih? Bikin YouTube naon namanya? Dialog positif Kang. Dialog positif ya dan luar biasa gitu. Semoga subscriber Dialog Positif juga ke kami juga ada. Oh iya, oke. Iya, pastilah. Kan kita sekarang lebih banyak kolaborasi ya. Intinya gitu kan. Eta kumaha cik Bu ceritain ketika Anda teh menjadi pesulap heula we gitu. Bingung karena menurut saya mah teu ngetren oge anu kudu jadi pesulap kunaon gitu. Sok kumaha eta teh? Oke, Kang. Pertama Kang hatur nuhun pisan saya sudah diundang di sini dan saya bahagia sekali gitu ya karena salah satu passion dalam hidup saya adalah ngobrol dan berbagi Kang. Itu passion gitu. Jadi happy pisan gitu ya kalau diundang untuk diskusi, untuk ngobrol. Wah, itu bahagia lah gitu intinya. Nah, mungkin kalau cerita dari mana mah ini bisa panjang bisa kan. Tapi ya mungkin kita bikin short yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang pemirsa juga ada sesuatu yang mungkin bisa diterima sebagai sesuatu. Intinya kan kita hidup ini kan pentingnya adalah saling menginspirasi gitu kan. Karena kan kalau Akang tadi bilang kenapa saya di usia saya nggak melakukan hal seperti apa? Karena kita sadar bahwa setiap kita punya skenario Kang. Dan skenario itu pasti unik gitu. Makanya hal yang paling penting dalam hidup ini adalah jangan mencoba untuk jadi orang lain gitu. Karena kalau Akang mau jadi saya, Akang perlu 40 tahun berikutnya baru bisa jadi saya. Karena saya menjadi diri saya udah 40 tahun. Ya kamu lebih kasep. Saya ulang jadi dirinya. Kalau gue gitu ya, lebih kasep. Ketika saya balik ke umur 40 saya kasep kamu, tetap itu bisa. Oke. Kasep mah perspektifnya kan. Mutlak kayak kamu teh kumaha sih? Oh, siga bodoh artinya bodoh mah mutlak. Oke, Kang. Oke, jadi kalau dimulai dari runtutan awal, saya teh sebenarnya pemain band Kang, gitaris dulu. Di SMA 5 saya teh gitarisnya band 5 gitu. Nah, cuman yang saya sadari dari selama perjalanan ini kita tahu ya perjalanan adalah dinamis gitu ya Kang ya, dan setiap segmen kehidupan teh pasti unik dan pasti banyak pelajaran gitu. Nah, cuman saya mendapati teh ketika saya menyadari bahwa saya adalah seorang yang senang untuk mengentertain orang Kang. Jadi saya tuh senang pisan kalau melakukan sesuatu yang orang teh happy gitu Kang. Makanya dari mulai ngeband di situ biasa Kang, SMA wah itu mau udah ngeband abis-abisan. Saya berhenti ngeband deh karena Unpar waktu itu kan rada galak DO-nya kan. Oh. Alumni Plat D. Masalahnya masalah aja kurang-kurang.
Masalah jeung urang. Dia udah gue iya nya IPK. Dia udah gue IPK jeung DO gitu kan. Jadi pilihannya cuma ada dua, ngelanjutin ngeband atau kuliah beres gitu. Nah, waktu itu nggak tahu ada batas DO teh kumaha gitu ya. Biasalah, ya udah. Akhirnya saya memutuskan untuk, dan saya berkuliah itu tujuannya cuma satu, Kang. Menyenangkan ibu bapak udah, Kang. Sarua. Ya saruanya. Saya mah nggak terlalu pengen gimana banget. Penting mah kolot happy gitu lah. Yang penting mah ibu bapak saya bahagia gitu. Dan jurusan yang saya pilih juga sebenarnya bukan jurusan yang saya pengen, Kang. Ekonomi. Iya, jadi saya S1 Ekonomi SE Unpad 2005. Manajemen. Bukan akunting, Kang. Jadi Akang kalau tadi ngomong akuntansi, saya mah C terus, Kang. Jadi jangan nanya akuntansi. Ya, macam-macam udah eleh udah dari kurang eta mah. Pasti, Kang, pasti. Nah, makanya karena saya mulai menyadari bahwa passion saya adalah bagaimana. Intinya gini, Kang, saya tuh pengen kehadiran saya tuh bikin surrounding atau sekitar saya tuh happy gitu, Kang. Entah itu saya mau main gitar, apapun toolsnya, apapun jembatannya, tapi intinya adalah how to entertain gitu, Kang. Gimana cara membuat orang tuh jadi happy way gitu lah, kira-kira itulah basicnya. Nah, maka setelah ancaman Deo, wah si Mama teh ngomong, ya kumaha ya gitu. Kalau kamu Deo, ya gimana gitu ya. Dari situ saya ya udahlah mengundurkan diri dari band. Padahal teh rekaman, Kang, gitu teh, Kang. Udah mau rekaman, udahlah gitulah. Tapi ya sudah ya gitu. Dan karena niat saya untuk membahagiakan orang tua cukup kuat pada saat itu, meskipun emang tapi untung saya mah Anda memutuskan Anda berhenti main band karena Anda kasepnya gitu. Silakan kayak silakan mulai jadi pemain band. Silakan. Tapi lebih cilaka deh Ustadz Nukasep sih, Kang. Eta lebih cilaka. Iya, lebih cilaka. Oke, nah balik lagi begitu saya memutuskan untuk berhenti main band, saya fokus. Jadi pokoknya waktu itu gimana caranya nomor satu adalah lepas dari DO dulu. Terus yang kedua cepat-cepat lulus gitu. Karena sejatinya, Kang, saya cuman pengen cepat lulus, cuman pengen udah dapat ijazah. Ijazah ini saya kasihin ke orang tua. Cukup lah gitu. Karena ya balik lagi lah, ijazah buat saya nggak terlalu penting dalam tanda petik gitu. Karena ya nggak tahu, saya punya pemikiran itu udah lama bahwa orang di sekolahin teh sebenarnya cuman tahu secara atau cuman luas secara knowledge gitu, Kang. Knowledge gitu. Tapi behavior, consciousness, kesadaran dan perilaku. Nah, saya rasa tidak mendapatkan banyak touch di dunia akademis gitu. Makanya kita dijajalin pelajaran, tapi nggak pernah diajarin cara berpikir gitu. Makanya jadi pelajaran minded gitu. Makanya kita jago banget dalam menghafal. Kalau ditanya tahu, kan antara tahu dan paham dua hal yang beda ya. Dua hal yang paham. Saya tahu, tapi belum tentu saya paham. Nah, saya akuntansi tahu rumus, tapi apakah akuntansi ini berguna untuk apa dan seterusnya kan kita nggak pernah diajarin. Makanya saya selalu memiliki satu visi bahwa prestasi itu bukan ketika saya di wisuda, Kang. Prestasi itu bukan masalah S1, S2-nya bukan. Tapi gelar S1 ini bisa bermanfaat untuk orang lain nggak gitu? Teraplikasikan nggak gitu? Nah, itu baru prestasi. Nah, sekarang kadang-kadang orang teh cepat merasa berprestasi karena udah dapat gelar, Kang. Padahal itu mah belum prestasi menurut saya. Manfaatnya hanya untuk kamu aja dan orang tua kamu aja hanya. Itu satu. Yang kedua, ijazah saya hanya pakai untuk melamar anak orang, Kang, cukup. Karena kan suka ditanya ya, lulusan mana? Itu penting, Kang. Masalah 10 tahun yang lalu emang begitu. 15 tahun dan 10 tahun yang lalu gitu masalahnya. Soalnya kalau datang ke rumah cewek, orang tuanya kuliah di mana? Itu lumayan, Kang. Jadi ijazah saya pakai cuma untuk melamar anak orang, 2 lah intinya. Feodal banget aing mah. Nah, terus singkat cerita, di mau kelulusan skripsi S1, zaman warnet, Kang. Zaman warnet dulu ada internet, can usumnya, belum ada. Nah, karena passion saya bermusik teh, ya tetap lah ya saya berhenti main band teh, ari session player mah aya wae lah ya, ada gitu, kita main-main gitu. Nah, tapi ini ada hal yang menarik, Kang. Karena pada saat itu saya belajar tentang Blue Ocean Strategy gitu ya. Blue Ocean Strategy, singkat cerita gini, bahwa kalau masuk ke dalam market ada Red Ocean, ada Blue Ocean. Kalau saya datang ke BEC rek dagang handphone, saya masuk ke Red Ocean, dah semua dagang handphone. Nah, tapi kita harus cari Blue Ocean-nya. Mana nih yang masih biru? Mana nih yang masih aman? Gitu kira-kira. Jadi kalau saya dagang pecel lele di BEC, saya Blue Ocean. Karena lain dagang handphone, saya dagang pecel lele. Differentiation gitu. Diferensiasi gitu. Nah, singkat cerita,
Wah ini mah menarik sih Kang dan nanti ini banyak pelajaran lah ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi gitu. Nah, saya datang ke warnet Kang. Datang ke warnet untuk menyelesaikan skripsi ceritanya. Skripsi juga tentang SMA 5. Ame TSN yang data kamu mah. Gampang gitu ke kepala sekolahnya. Pokoknya gitulah gitu ya. Nah, begitu saya mau ngerjain final, ingat pisan ini maka nggak pernah saya lupa ya karena saya rasa momen ini yang banyak merubah perjalanan hidup gitu. Okay. Jadi gini, warnetnya kan Kang pasti bekas orang ya tempat duduk tehnya. Nah, begitu ke warnet bekas orang, si orang ini teh lupa nutup file page-nya. Nah, dulu kan zaman Internet Explorer teh gitu gitu ya. Si page itu teh adalah page yang menunjukkan tentang gimana cara bermain sulap, Kang. Si page itu teh. Kan gitu hungkul. Dan ketika saya buka page-nya, tiba-tiba, nah iya bodornya sih, Kang. Saya niat mau nyari bahan untuk skripsi. 5 jam di situ skripsi mah tuh beres-beres sih sebenarnya. Tapi di situ saya menemukan bahasana mah anjir gitu dah. Asik gitu. Ini sesuatu yang bisa mengentertain orang. Tuh kudu mawa sound system, tuh kudu mawa gitar. Karena pada saat itu cuman main kartu lah gitu. Dan saya kan memang kardisian gitu ya, memang spesialis di kartu. Meskipun ending di The Master RCTI dulu jadi ilusi lah gitu ya, panjang lah ceritanya. Tapi intinya gini Kang. Begitu saya nonton tayang itu, inget banget illusionist.com namanya teh. Ada sampai sekarang juga. Dia ngomong tentang bagaimana mengentertain dengan kartu apa. Kan kalau akan lihat video sulap ya, ngelihat audiens yang wah gitu lah. Ngelihat itu kan happy ya Kang. Maksudnya keren gitu. Keren pisan. Wah, nah di situ Kang. Cek didinya. Cek orang mau biasa. Nah, maksudnya gini, maksudnya amaze-nya orang teh. Amaze-nya orang teh sangat-sangat kumahanya. Karena mungkin Kang, saya juga dari kecil entah kenapa Kang, pokoknya hayang beda ti batur we Kang. Batur koneng saya hayang hejo. Batur hidung saya hayang buat gitulah kira-kira gitu ya. Dan pada saat itu berbicara Red Ocean sama Blue Ocean, band teh udah banyak banget Kang. Jadi kalau mau membesarkan band, saingan saya banyak. Pesulap waktu itu cuma ada 4 atau 5 lah yang gede gitu. Nah, dari situ singkat cerita menggeluti sulap sampai ke akar-akarnya, sampai saya belajar ngambil online kemana-mana. Guru saya ada di Texas lah, di California lah semua dan lain-lain. Saya ngambil course di Australia dan seterusnya. Pokoknya inti yang saya menyadari bahwa kalau saya udah suka sesuatu, saya harus paling jago di dinya Kang. Gitu. Nggak tahu tuh. Dulu main gitar kudu jadi nu paling hebat saya SMA 5. Alhamdulillah gitu ya. Nah pas di sini juga si passion itu masih ada gitu. Jadi wah pokoknya kudu benang ya gitu lah gitu. Jadi short story-nya dari sini adalah, kan kalau kita ngelihat itu kayak kebetulan ya kan? Iya betul. Saya ngelihat page gitu. Dan saya menyadari bahwa kebetulan mah nggak ada gitu dalam kehidupan gitu. Karena semuanya pasti seiring seirama dengan waktu, dengan kejadian, dengan sesuatu, dengan takaran itu udah pasti gitu. Makanya yang saya ambil pelajaran adalah si orang yang ninggalin ini saya sampai sekarang nggak tahu siapa orangnya Kang. Tapi kalau nggak ada orang ini, meren saya nggak akan bisa masuk The Master di RCTI. Meren saya nggak akan bisa menghadapi ini gitu. Jadi message-nya adalah kebaikan sekecil apapun itu bisa sangat bermanfaat untuk orang lain gitu. Tuh message-nya keren ya. Sekecil apapun. Bayangkan Kang, lupa nutup page itu bisa buat kehidupan saya Kang. Merubah loh. Gitu. Jadi intinya jangan pernah meremehkan kebaikan lah gitu. Karena kan kita kadang-kadang kebaikan itu dilihatnya dari besar atau kecil, 1 juta atau 1.000 gitu. Karena semesta mah nggak tahu 1 juta atau 1.000. Currency semesta mah bukan rupiah atau dolar, tapi sikap hati. Ikhlas tuh gitu. Dalam konteks hatinya pada saat itu mengerjakan tuh gimana gitu. Karena yang dibaca oleh semesta mah gelombang hati, bukan uang yang dikeluarin. Begitu saya ngeluarin 5 juta tapi kudunya, aya vested interest tuh, ada keinginan, ikhlas lah gitu bahasanya. Nah, singkat cerita, udah tuh menggeluti. Alhamdulillah Kang pas-pasan lulus itu mah ya. Saya suruh ngebaca IPK-nya paling sabaraha sok ngobrol. Pokoknya IPK-nya mah nggak, kalau mau diterima kerja mah rada hese gitu. Dan saya mulai menyadari bahwa saya nggak ada bakat untuk kerja ke orang lain sih Kang. Intinya gitu. Karena saya pernah mencoba untuk kerja di sini berapa bulan, ribut yang bosna gitu. Berapa bulan. Disadari berarti orang emang tuh bisa gawe dalam tanda petik ya. Bukan untuk menjadi karyawan gitu misalkan. Bukan untuk menjadi sesuatu yang, karena saya nggak bisa dalam satu plot bahwa harus 9 to 5 setiap hari apa. Wah nggak bisa lah Kang. Dalam tanda petik ya. Maksudnya ya itu saya menyadari bahwa itu karakter saya. Maka ya saya tidak bekerja dalam konteks kantoran lah gitu intinya. Nah singkat cerita,
Udah we-nya bergelut disulap Kang. Dan alhamdulillah waktu itu wah cepet lah alhamdulillah gitu ya, dari mulai beginner sampai advance gitu, masanya cepat sampai akhirnya saya dapat job dari amatir magician jadi profesional magician. Gitu intinya. Amatir jadi profesional. Nah, berbicara Blue sama Red Ocean, berarti kan saya punya satu jasa yang harus ditawarkan ke audiens. Kan ada sesuatu hal yang menarik gini Kang. Lebih baik jangan menjadi lebih baik dari siapapun, tapi lebih baik untuk menjadi lebih beda. Berbeda itu lebih baik daripada lebih baik. Contoh. Berbeda itu lebih baik gimana? Berbeda itu lebih baik daripada menjadi lebih baik. Ulangi ya. Sekali lagi itu rada antik gitu. Antik. Saya kalau berusaha untuk lebih hebat dari Akang, belum tentu saya bisa mengalahkan Akang dengan misalnya Akang pesulap yang lebih hebat dari saya. Akang mah punya taste sendiri. Jadi saya tidak berusaha lebih baik dari Akang, tapi lebih beda. Kalau Akang pakai baju biru, saya pakai baju hitam. Jadi ngapain saya pengen lebih baik dari orang lain? Karena ada value tersendiri. That's it. Karena pada akhirnya si audiens ini mencari sesuatu yang unik kan, bukan yang lebih baik. Ada penyanyi yang paling hebat mau ngomong siapa nggak ada. Tapi kenapa sih ini laku sih ini enggak? Karena apa? Uniqueness. Maka berbeda tuh lebih baik. Jadi orang kan membandingkan James Ingram dan Michael Bolton. Dua nana bara Steve Joe Satriani. Itu kan sarua jago. Tapi guru murid beda. Tapi dia beda. Steve mah resep main wami gitu misalnya ya. Steve mah resep main wah gitu lah kira-kira. Itu kan sesuatu hal yang diferensiasi. Gitu. Makanya nanti ini yang menjadi filosofi kesadaran saya bahwa setiap yang berbeda itu belum tentu salah. Gitu kan. Karena saya memang mencoba untuk selalu berbeda gitu. Asik eta. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari kayak berbeda tuh udah biasa berarti. Biasa dong. Kudu saling berterima karena memang takdirnya Tuhan menciptakan kita berbeda. Betul. Kenapa harus berbeda? Karena kalau sama mau belajarnya gimana? Saya bisa belajar hitam dari orang yang hitam. Saya bisa belajar putih dari orang yang putih, kuning dari orang yang kuning. Berarti semua untuk mewarnai kan, supaya warna sayanya jadi banyak gitu intinya. Nah, singkat cerita skripsi beres, alhamdulillah, dan saya memutuskan hal heroik Kang dalam hidup pada saat itu. Nyogok tapi Pak. Iya mau pertanyaannya. Unpar mah saya nyogok Kang. Enggak. Alhamdulillah. Nggak tahu sekarang ya, dulu mah iya. Enggak deh. Nah, saya mengambil keputusan heroik gitu. Jadi habis lulus, kerja belum, langsung memutuskan nikah Kang. Langsung tadinya. Langsung memutuskan nikah. Jadi 2005 saya nikah gitu. Hanya modal ijazah we hanya modal ijazah. Kan tadinya yang penting ijazah untuk melamar anak orang. Karunyanya lalaki ieu bapana katipu. Bapana katipu. Kebenaran bapana bule Kang, jadi speak lah ya. Lain karena kamu tukang sulap. Nah, itu salah satu advantage jadi pesulap teh gitu kan. Meyakinkannya dahsyat luar biasa. Karena ilmu, Anda lihat ini lagi anak-anak teh nyonya dikawin. Karena ilmu sulap itu kan convincing. Kudu pedenya, pesulap tuh pede mau bisa lah gitu intinya. Nah singkat cerita, salah satu momen besar dalam hidup saya adalah kelulusan, pernikahan, dan riset setelah pernikahan ini nanti ada beberapa etape gitu. Nah singkat cerita gini Kang, jadi kembali nih, begitu saya udah beres jadi pesulap dari amatir menjadi profesional, dari yang sekali main cuma dibayar 100.000 Kang, 100.000, dan saya ngelihat pesulap-pesulap Indonesia waktu itu teh nggak mahal Kang, karena pada saat itu sulap belum menjadi industri. Jadi sisipan. Jadi setiap apapun sulap pasti sisipan. Makanya sedih pisan Kang kalau ngelihat di tangkal-tangkalnya di pohon, sedot WC di handapna tukang sulap Kang. Badut sulap, sedot WC badut sulap. Eta pelakuna ge sarua. Pelakuna ge sarua. Jadi mereka teh punya kerjaan baru yaitu tukang sulapnya tukang sedot WC. Jadi sedih kayaknya pesulap di Indonesia gitulah ceritanya. Jadi pada saat itu sulap belum berkembang sampai The Master ada dan lainnya kan luar biasa gitu. Nah, singkat cerita passion teh Kang kudu bedanya. Kudu beda. Setuju. Wah, saya harus beda, tapi sistemnya tetap Kang. Saya selalu mempelajari sesuatu dengan sistem ATM teh gini. Amati, tiru, modifikasi. Dan kita mah replicate ya. Nothing new under the sun ya. Nggak ada yang baru di bawah matahari begitu. Tapi semuanya hanya replikasi dan pembaharuan. Gitu. Nah, singkat cerita, saya teh ngelihat di Amerika itu pesulap teh maju. Jadi teknologi sulap di Amerika tuh 50 tahun lebih maju dari kita.
ceritanya. Kalau mau dianggap, berarti kan udah maju pisan. Anda tuh zaman David Copperfield benernya. TK. TK. Tapi begitu saya sadari ternyata dari TK saya tuh udah emang seneng nonton Copperfield gitu. Jadi memang passion main sulap dari kecil tuh udah ada lah gitu intinya. Nah singkat cerita, saya tuh ngeliat, berarti kalau saya mau jadi magician di Indonesia yang marketnya belum ada apa, saya harus menentukan. Biasa ilmu ekonomi apa kayak segmenting, targeting, positioning, gitu kan? Ya. Nah, lumayan lah Kangnya. Lumayan. Lumayan walaupun dasar PIE tete. Bukan ilmu ekonomi. Ya udah, berarti saya harus punya segmen nih. Targetnya mana? Dan yang paling penting adalah positioning nih. Ya. Orang mau ngelihat saya pesulap sebagai apa? Nah, dapat ide lah waktu itu. Saya nggak mau jadi pesulap di ulang tahun, saya nggak mau jadi pesulap di event. Tapi saya dapat idenya ketika di Jalan Sudirman Jakarta teh ngelihat banyak pelang corporate Kang. CIMB, UOB. Terus saya mikir, kalau saya minggu ini show di CIMB, minggu depannya show di UOB, minggu depannya show di Manulife lah atau di mana. Marketnya asik nih, dan belum ada yang ngegarap waktu itu, belum banyak lah, 1-2 paling. Maka saya memutuskan untuk menjadi corporate magician, karena di Amerika corporate magician teh udah sangat dikenal populer gitu. Meskipun dia tidak terkenal, tapi jobnya banyak gitu kan. Lebih gitu. Kapitalis magician ya. Kan nggak semua corporate kapitalis kan, meren ya. Nah singkat cerita begitu saya memutuskan untuk ke situ corporate magician bahwa saya akan menampilkan sesuatu di sebuah corporate untuk menggantikan message dari corporate kepada satu message yang saya kemas dengan sulap. Contoh. Contoh nih. Jadi nanti akhirnya ini jadi marketing magic. Makanya saya ngambil S2 gitu nanti. Habis ini cerita S2 nih. Nah, saya mikir, kalau sekarang orang cuman mau launching mobil baru. Ditutup ku kain. Kita launching mobil baru. Buka. Selesai kan? Apa impact-nya? Saya nawarin. Mau nggak dari kosong muncul 10 mobil gitu. Gitu. Terus saya tawarin. Gini. Perjalanan seru lah gitunya. Banyak ditolak dulu lah apa dan belum menjadi sesuatu yang famous teh gitunya, belum sesuatu yang biasa gitu sih sulap teh. Tapi ya balik lagi lah ya, semua proses lah gitu intinya. Nah, akhirnya saya nemuin satu segmenting tadi kan di corporate magician. Saya menjadi wakil dari corporate untuk menyampaikan ke audiens sesuatu yang miracle. Tapi hebat bukan saya. Yang hebatnya corporate-nya. Saya mah hanya menyampaikan untuk showing something. Dan ternyata, nah nanti cerita ya, karena ini nanti masuk ke tesis Kang. Dan tesis ini nggak ada yang bikin se-Indonesia Raya, cuman saya baru satu. Bagaimana sulap dijadikan sebagai alat marketing. Nah itu tesis tuh. Nah kenapa juga saya milih tesis itu? Belum ada. Jadi sidangnya cuma 10 menit Kang. Dan dosen lagi tengartieun. Pintar kamu. Lain 2 jam, 3 jam, dapat B. Itu bisa studi empiris kabaturnya. Tapi ini terbukti. Karena kenapa data dari corporate-nya dengan kepuasan pelanggan dengan apa ada gitu. Dan pada saat itu juga dosen-dosen saya ngerti amat tentang sulap kan. Tapi yang ingin saya tawarkan adalah ada loh metode marketing yang bukan hanya, karena waktu itu saya ngomonginnya gini Kang. SPG gini. Self promotion girl, boy. Begitu nyamperin SPG kan itu mungkin tegelisnya Kang. Ya kan? Setuju. Tapi ketika si SPG itu menyampaikan produk ke sesuatu, diingatnya cuma 2 hari Kang. Saya mah lama. Iya, lama bukan ke produknya. Ke SPG kan belum beres ya. Ke SPG-nya bisa banyak. Saya mau mematahkan teori Anda. Itu saya mah ingat. Nah, setelah saya research kan, begitu saya melakukan sesuatunya dengan sulap, dengan magic, itu 2 minggu Kang diingat si produknya. Gitu. Jadi si produk ini nempel di benak audiens itu dengan karena meren begitu ngelihat si mobilnya pum gitu, diomongin tuh. Dan kemarin launchingnya A gitu. Itu udah teliti? Udah. Makanya jadi tesis kan. Jadi tesis gitu. Bahwa dia mengingat itu 2 minggu. Dia mengingat itu 2 minggu. Jadi itu jadi salah satu research-nya lah gitu. Nah, saya mundur nih sedikit. Nah kalau yang sekarang mah sekolahnya keinginan sendiri Kang. Kan S1 mah itu kan. S1 mah kapaksanya. Mau dia mah keinginan sendiri. Niatnya apa coba Kang? Naon? Saya kenapa milih MBA ITB? Karena saya tahu yang sekolah di MBA ITB at least CEO perusahaan gede di Indonesia. Gitu Kang.
Karena saya perlu connection nih. Ya, cerdas. Jadi sekolah bukan pengen IPK, bukan. Iya. Hayang mau bukan, pengen kenal. Karena begitu dimasukin ke kelas, ketemu sama CEO-nya Indosat, Garuda, Telkom, naon. Tiap kuliah mau kartu presentasi. Dan mereka orang-orang yang punya relate kan, link bahwa CEO-nya Indosat dia akan ngelihat ke dia. Jadi saya banyak bisa dapat job dari pertemanan MBA saya. Dan lumayan kan begitu ngobrol sama orang. Waktu itu pesulap yang MBA belum ada, Kang. Gitu kira-kira. Jadi akhirnya saya ya udah. Dan itu mah rada cepet, Kang, kuliahnya, Kang. Dan nilainya memuaskan. Memuaskan. Jelas. Sama seperti sholatnya, amun Anda bicara tentang kewajiban, maka Anda akan subuh susah bangun. Tapi amun orang perlu kan sholatna, teu kudu dihudang kayak udang kan ya. Bener kan? Gitu. Tapi ngomongin prestasi ya, rajin sholat 5 waktu juga belum prestasi, Kang. Belum. Kudu output nah hasil sholatnya ulah sebagai pugu nyerekan baturnya segala nyalah-nyalahkeun batur. Jadi begitu selesai prestasi belum. Nah, gitulah kira-kira. Nah, singkat cerita udah masuk S2 ke MBA ITB, lulus 2006 masuk, 2007 akhir lulus, Kang. Tinggal hiji cum laude, tapi ya udahlah ya. Karena memang waktu itu researchnya satu unik, datanya raw dan menariknya nggak banyak diketahui gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu ini dimudahkan banget karena dan ini satu-satunya nggak tahu sih ya sekarang ya. Saya rasa belum ada lagi lah yang ngomong tentang bahwa industri magic ini akan menjadi sesuatu sebagai marketing tools gitulah kira-kira. Oke. Oh, ini kan jadi value, Kang. Selesai MBA, sebarin CV. Jadi saya kalau diundang tuh nggak ngomongin sulap lagi. Ngomongin tentang knowledge MBA gitu. Jadi kasarnya kalau di sini waktu S1 hargana udah mulai 3 juta 4 juta, di sini udah 20 jutaan, Kang. Gitu kira-kira. Karena kenapa? Ya itu tadi yang saya dapetin bahwa kan sulap mah adalah bridging ya. Tapi kan the most important yang paling penting mahal adalah idea, Kang. Iya. Betul nggak? Betul. Kan kadang punten misalnya udahlah harga teman misalnya. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana dia mendevelop sesuatu kan mahal pisan sebenarnya. Ya, betul. Itulah kenapa apresiasi seni di luar sama di kita teh beda, Kang. Ya. Kenapa di luar tuh wah gimana gitu, karena dia tahu bahwa ide itu sesuatu yang sangat mahal gitu. Kan di dia mahnya ya gitulahnya. Orang event mah pasti tahu lah. Mana pinter ngan kita unggulnya. Kemudian bayarnya sarua we. Atau ente gitu. Terus dari teman lagi. Kamu pinter gitu. Makanya kalau saya sih kalau harga teman, harga babaturannya pasti saya kasih lebih mahal, Kang. Babaturan. Gitu. Saya datang ke kafe, kadia ya kasih nayanya. Pasti embung dalam artian di diskon embung orang yang bayar mun bisa meleuwih gitu lah kasarna gitu kan. Karena kan teman gitu. Nah, singkat cerita 2008 lulus MBA, 2008 lulus S2 gitu punya gelar MBA. Nah, perjalanan mulai, Kang. Di situ diketemukan sama RCTI. Jadi apa yang saya research, apa yang terjadi di dunia luar, ternyata RCTI lagi mau bikin bagaimana. Waktu itu kan usum Indonesian Idol, Kang. Ya. RCTI itu waktu itu idolnya beres, macam-macam beres. Dia tuh pengen bikin sesuatu, pengen bikin idol pesulap. Namanya The Master. Nah, kebetulan. Ya nggak kebetulan sih, maksudnya jalannya adalah saya kenal sama Deddy Corbuzier, saya kenal sama Romy Rafael, saya kenal sama Joe Sandi dan lain-lain, kumpul lah, di hire. Oke, kita mau bikin ini gimana? Ya udah cerita bla bla bla, merancang, jadi The Master. Dan The Master salah satu program yang fenomenal, di mana in-house production RCTI yang the best ratingnya pada saat itu luar biasa, Kang. Meledak aja gitu lah. Nah, ya di situ tuh. Jadi akhirnya ya balik lagi sih, passion TK juga ada sih. Hayang asup TV gitu, Kang. Pengen masuk TV gitu. Kemudian di situ Anda terkenal. Nah, itu biasanya. Nah, itu ada lah gitu. Wah, kebuktian nih. Makanya saya semakin benar-benar berterima kasih sama orang yang ninggalin si website tadi, Kang. Mun nggak ada orang, dan saya sampai sekarang nggak tahu kan siapa orang. Iya, pembelajarannya juga saya melihat segala sesuatu itu kan gini, semua tidak karena kebetulan ya. Dan orang itu barangkali sebenarnya tidak sengaja barangkali. Memang dia melihat terus kemudian ditutup padahal dia itu memberikan manfaat sebenarnya sama banyak orang. Dan pembelajarannya adalah kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang datang teh jangan dilihat siapanya. Tapi lihatlah pesan apa yang mau dibawa. Benar. Betul nggak? Ya, benar. Karena kalau saya ngelihat Akang, terus saya nggak suka sama Akang, pesan hebat dari Akang ke saya nggak akan saya dengerin. Dan saya melatih diri untuk siapapun yang datang pasti messenger gitu. Masih membawa pesan. Saya ketemu sama Anda, saya tidak tahu apa yang akan bakal didapat nantinya sebenarnya ya. Kalau kita segala negatif ningali seseorang,
Anda nggak akan masuk apa-apa. Betul. Ya. Karena meeting-meetingnya udah melakukan protek, udah ada blok gitu. Nomor 1 lulusan mana? Hah? Nomor 1 lulusan mana ya? Iya kan? Lulusan menjadi patokan bahwa saya mau dengar orang ini atau enggak. Betul. Kita mau bisa dapat ilmu dari yang nggak sekolah, Kang. Ya, TK, dari anak TK aja kita bisa sesuatu, bisa melihat keikhlasan mereka ngabagi makanan aja kita bisa lihatnya. Ayeuna mau urang amun rek ngabagi ka babaturan kala ieu urang candahar isuk kumaha gitu. Mun babaturan di budak TK kan mau cenah gitu. Ya, hal kecil ya. Hal kecil tapi esensial gitu. Nah, The Master lah, Kang. Nah, terkenal lah, Kang. Wah, zamannya itu mah wow, edan we gitu. Ya, aku lihat. Nah, dan dari sini saya mulai menyadari sesuatu bahwa iya ya, yang segala dipengenin teh kejadian gitu, Kang. Secara beriring gitu ya. Pengen masuk TV, jadi pengen ini jadi udah aja. Nah, ini apa ya, tuh turning point kali ya namanya ya. Lebih kepada pembalikan sebuah titik kesadaran kulminasi saya sebutnya kan. Itu tahun 2010 tuh. 2010. Setelah The Master, top-topnya, terkenal-terkenalnya, Job. Tapi ada satu hal, Kang. Anu kurang. Kang, udah aja. Jadi dilihat dari segala faktor, Kang. Materi gitu ya. Dulu pengen punya rumah, udah. Pengen punya mobil, udah. Istri, udah. Gitu. Dah gitu ya, dapat. Tapi selama menjalankan ini teh benar-benar siga robot, Kang. Yap. Nah, siga robotnya gini. Saya bisa bangun pagi flight ke Medan Show, pulang ke Surabaya sore 9 malamnya udah di studio RCTI, Kang. Oke. Dan itu udah hampir setiap hari tah. Ya. Jadi kita tahu ya, Hah? Seberapa tahun? 3 tahun, mau 5 tahun lah. Oke. Ya gitulah. Dan selalu seperti itu. Waduh, ya? Kang, udah deh. Jadi kita sadar ya, Kang ya, sesuatu yang menjadi rutinitas itu udah nggak ada jiwanya, Kang. Ya. Sok sekarang ada orang tiap hari siaran, siaran itu udah bukan passion. Ya. Otomatis, weh. Otomatis ya. Kebayang nggak orang bangun di jam yang sama, mencet tombol alarm dengan jari yang sama, mandi dengan urutan yang sama, pergi ke kantor dengan jalan yang sama, kesadarannya pasti tiba-tiba udah di kantor, weh. Ya. Dan manusia modern sekarang kan paling susah untuk hadir di sini utuh. Ya. Lagi mandi udah mikirin meeting, di meeting udah mikirin makan siang di mana, makan siang di mana udah mikirin meeting berikutnya, meeting berikutnya mikirin orang rumah, di rumah mikirin kantor. Ya, hidup naon itu tanya. Gimana, Kang? Ya, berarti kan nggak bisa menikmati momen sekarang. Detik-detiknya tidak dinikmati. Tidak dinikmati. Berarti dia lagi makan bahan meeting ya. Ya. Makanya makan banyak yang nggak mindful. Ya, oke. Dengan makan banyak yang nggak mindful, banyak terjadi sesuatu hal di dalam tubuh yang nggak baik gitu. Karena urusannya we are what we eat kan. Kita ini apa yang kita makan. Bukan hanya makanan fisik tapi termasuk berita. Termasuk apa yang kita lihat. Itu kan jadi diri kita gitu. Nah ini kan yang penting gitu lah. Nah singkat cerita, udah tuh, Kang. Dapat semuanya, Kang. Tapi lucunya, Kang, semakin saya dapat semua, semakin ngerasa hampa, Kang. Oh ya. Semakin ngerasa bahwa naon sih gitu. Sampai di titik kulminasi pertanyaan, terus tujuan orang di dia naon sih gitu. Saya ada teh buat apa gitu. Ya. Dimana kebayang atuh, Kang, dengan schedule yang super padat, jadi jarang ketemu sama keluarga, jarang ketemu sama istri gitu kan. Panjang lah ceritanya gitu. Nah di situ saya kalau bisa diceritain mah intinya adalah kalau sekarang kita ngelihat orang bahwa rumahnya gede, mobilnya banyak, terus kita pengen dan ngerasa bahwa dia lebih baik dari kita, jangan lupa, Kang. Mau orang sekaya apapun, semiskin apapun, masalah mah aya wae. Pasti sama gitu ya, kira-kira ya. Dia nggak pernah berpikir bahwa rumah gede nu ngebersihanna saha. Benar. Mobil banyak nu maintenance saha. Ya. Karena kita melihatnya bahwa faktor bahwa intinya gini, Kang, kadang eksternal tuh lebih menarik daripada internal. Ya. Karena kita tergoda dengan pengen. Karena kita tergoda dengan dogma atau dengan konsep bahwa rumah lebih besar tuh lebih nyaman. Ya. Padahal bantal yang mahal, kamar yang mewah, yang menentukan tidur nyenyak tuh batin, Kang. Yep. Bener nggak? Bener. Ada orang yang punya castle, tapi nggak bisa tidur nyenyak, Kang. Ya. Sieun di pauk lah, mikirin ini. Makanya orang semakin kaya, contoh, sebelum kaya banget tidurnya mungkin nyenyak. Ya. Udah punya Harley-nya 7, Lamborghini-nya 6, jam 1 pagi, Bang, aya keneh tuh. Jam 3 pagi bangun, aya keneh tuh. Jadi nggak nyenyak. Jadi si kemelekatan ini membawa jiwanya jadi batin lah ya, kita ngomong batin yang lebih dalam, nggak tenang gitu. Nah saya mengalami itu, Kang. Anda mengalami itu? Mengalami itu. Oke.
Jadi batin saya teh nggak tenang Kang. Nggak tahu gitu. Jadi bayangin atuh Kang, ribuan stage lah kasarnya gitu. Ya. Dengan pengulangan. Jadi ya, saya naik stage sih udah nggak ada saya weh. Ya. Udah weh gitu. Hanya pengulangan, menang duit, pengulangan, menang duit gitu kira-kira. Ya. Dan ya balik lagi ya, saya selalu menyadari gini Kang. Ini mungkin agak-agak menarik gitu ya. Kan sulap teh hobi Kang. Jadi saya bersyukur sih. Saya dapat penghasilan dari sulap. Dan menurut saya filosofis hidup adalah hobi yang dibayar tuh menarik. Ya itu. Bener nggak Kang? Bener. Tapi kalau hobi udah mulai dibayar, udah nggak menyenangkan. Ya. Bener nggak? Oke. Saya nggak tahu. Oke, contoh. Saya hobi sulap. Oke. Tapi kalau sulap udah dibayar, si klien teh hayang kamu kudu kieu. Oke. Saya mau nggak mau ngikutin klien dong. Iya. Berarti nggak menjadi diri sendiri. Tapi Anda menyenangkan kan? Dapat uangnya. Sekaliannya, jika misalnya saya hobi sesuatu, saya menyukai sesuatu berdasarkan passion saya cinta terhadap sesuatu gitu, dikerjakan. Kemudian dibayar, bukan itu terus jadi anugerah sebenarnya mah. Gini Kang, maksud tidak menyenangkan teh, kemenyenangkannya berkurang karena saya terlimitasi oleh order dari orang yang meng-hire saya. Hanya karena Anda harus discuss maunya mereka. That's it. Nah sekarang saya senang videografi, senang main drone. Hari saya main sendiri mah, wong kumaha saya weh. Ya. Tapi ketika kalian orang hayang ISO nasakia, hayang aperture nasakia, hayang shutter speed nasakia, hayang kia, atuh. Halus cek saya mah gitu. Ya. Tapi menurut dia halusnya gitu. Jadi saya menurunkan kadar kebagusan saya karena ngikutin kemauan klien kan. Dapat uang gitu. Nah, bukan masalah sih ini mah. Cuman saya mengalami bahwa segala sesuatu yang udah mulai dibayar ada keterikatan gitu. Intinya gitu. Ya, kalau itu mungkin beda setiap orang ya. Beda. Cuman ini mah perspektif saya gitu. Hobi yang dibayar dan ketika dibayar udah berkurang kemenyenangkannya karena kenapa ada ikatan gitu lah kira-kira. Nah, singkat cerita, udah nih S2 beres, The Master. Jadi kalau puncak karir top of the top lah Kang. Dan perlu diketahui, ada satu peneliti namanya Paul Purcell. Dia meneliti tentang orang-orang sukses sedunia top of the top Kang. Ini disebut dengan yang namanya toxic sukses. Toxic, ya oke. Apa yang disebut dengan toxic sukses? Orang kecanduan untuk jadi sukses. Jadi dia ngerasa kurang terus. Punya 5, pengen 10. Punya kecanduan, 10, sukses. Jadi memang nggak ada limitnya. Nggak ada limit. Jadi dia akan mendapatkan 8, dia akan 9 akan 10 dan tidak akan berhenti sampai mati. Iya. Ketika saya dapat 2 juta, otak saya udah 10 juta. Jadi 2 juta nothing Kang. Maka sekarang ada ngomong bahwa biasanya ibu-ibunya mau ke undangan, buka baju. Aduh nggak punya baju nih. Ya, padahal dibuka placina, baju unggul. Nah itu gampang. Kira-kira kurang asa mengingatkan sama siapa yang di rumah, apakah kamu begitu? Gitu Kang. Nah si toxic sukses itu ternyata Kang, si Paul Purcell ini meneliti semua orang-orang hebat nomor 1, mau dari banking, insurance, mau dari perpajakan, semua chef apa. Di puncak dari puncak kesuksesan mereka, ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri Kang. Kela, toxic itu apakah karena masalah dia tidak bisa kalau memanage mentalitas mereka, atau saya juga ketemu misalnya orang yang sudah naik gitu ya, kemudian justru dia jadi lebih sederhana. Iya. Ada itu tapi dia apakah dia tidak setiap orang kan yang kena toxic? Enggak setiap orang. Tapi ini penelitian di top of the top orang-orang yang paling mungkin kalau di top of the top. Iya. Karena dia dipaksa untuk kompetisi terus. That's it. Ya makanya disebut toxic gitu. Jadi intinya apa sih? Kalau sekarang kita ngelihat orang yang hebat, ternyata di puncak kehebatannya tetap bunuh diri, nggak happy kan? Jadi jangan-jangan kita sekarang lagi mau menuju ke situ, nyampe belum, udah pratoxic duluan gitu, itu bahaya gitu. Makanya itulah kenapa hidup kan bukan perlombaan ya kan? Bukan masalah saya pengen lebih baik dari orang lain gitu. Tapi gimana saya memperbaiki versi diri saya dari hari kemarin. Saya patokannya. Ya good. Bukan orang lain bagus, gitu. Karena nggak comparing apple to apple kan. Saya sama Kang unik ya. Saya nggak bisa dong menilai saya berdasarkan penilaiannya Akang. Orang kita beda gitu. Tapi yang saya nilai adalah hari kemarin seperti apa. Saya harus lebih baik hari ini. Maka parameter indikatornya adalah self, diri sendiri gitu. Nah kembali ke si toxic sukses. Saya tuh ngalamin Kang. Di puncak. Punya. Ini punya, itu punya, terkenal lah, udahlah gitu kan. Tapi teh hampa gitu.
Dan menyadari bahwa apa sih yang dicari gitu kan? Ya oke. Dan nggak tahu itu teh hampa teh kunaon. Nggak tahu. Ada yang merasa hilang aja gitu. Jadi, kumanya kalau bahasanya Joy Spark gini, ngerjain sesuatu kan gini ya Kang, segala sesuatu yang dikerjakan dengan bahagia pasti outputnya bagus Kang. Oke. Pasti itu mah. Maka saya tidak setuju dengan hard work. Bukan bekerja keras, tapi joy work, bekerja dengan menikmati. Harus menikmati. Iya tuh, gimana? Bekerja keras sehebat apapun, ternyata saya nggak suka kerjaannya, stres oke Kang. Tapi kalau saya menikmati pekerjaannya, apa yang saya kerjain, makanya kenapa relativitas waktunya Einstein menarik Kang. Akang kalau ketemu sama orang yang menyenangkan, ngobrol 3 jam, 5 menit Kang. Ya. Tapi kalau Akang ketemu nu pika sebelen, ngobrol 5 menit, 3 jam gitu lagi. Ya. Asal neraka. Kau sudah pernah ke neraka weh. Jadi neraka tong jauh-jauh. Ketemu sama orang yang menyenangkan, jam aneh weh gitu ngobrol. Terus aing balik gitu jawabannya. Aing balik orang kan gitu ya. Ya, berarti kan intinya adalah bukan dari apa pekerjaannya, tapi saya bisa menikmati pekerjaannya nggak? Nah di situ mulai Kang. Saya ngerasa jadi robot gitu. Bangun dengan kegiatan yang sama, syuting dengan interview. Anda udah nggak enjoy ya tetenya? Udah nggak enjoy Kang. Oke. Kenapa? Karena ya balik lagi ya, industri. Ya, padahal Anda itu adalah sesuatu yang Anda inginkan, cita-cita Anda ketika Anda TK yang jadi pesulap, tapi ketika itu kemudian Anda tidak merasa enjoy juga, ada yang hilang. That's it. Dan itu yang membuat saya pelajaran bahwa hidup tuh dinamis Kang. Hidup tuh mengalir, hidup tuh tidak linear gitu. Iya. Jadi kalau sekarang andai kata kita lagi pertandingan sepak bola dalam hidup, dari menit 0 ke 90, di menit ketiga kebobolan 2-0, jangan ngerasa kalah dulu, waktunya masih banyak. Kan sekarang orang gampang, aduh aku gagal, nggak ada. Masih menit ketiga nih. Ini masih ada 40 sekian menit yang jangan ngomong bahwa sekarang A, sekarang B. Kenapa? Karena hidup tuh tidak linear. Jadi jangan takut ketika di babak ke-1 sudah ketinggalan 4-0 gitu. Jadi 4-0 terus ya udahlah. Tapi kan besoknya jadi ente liburnya baru dak nanya. Jadi babak kedua udah lagi malas ngomongin MU kan, udah kan ngomong lagi malas ngomongin MU gitu. Nah, maksudnya adalah ketika saya menyadari bahwa hidup tidak linear, tidak ada sesuatu yang absolute truth kan. Nggak ada sesuatu yang benar dalam hidup. Yap. Itulah kenapa tiap hari kita disuruh ihdina siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Mulai menarik nih. Sok terusin. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti nggak akan ada yang pernah benar-benar lurus, karena kenapa? Menuju yang lurus tuh dinamis, nggak ada yang udah di jalan yang lurus. Buktinya tiap hari kita masih ngomong tunjuki jalan yang lurus. Sekarang saya tanya, Kia mana Bu? Ya. Jalan lurusnya mah ada, tetapi kita selalu jalannya zigzag meren gitu. Tapi berarti jalan kan lurusnya mah udah lurus, ada. Gini kan, kita dari sini ini derajatnya. Mungkin segini. Dan ini kan dinamis nih. Sampai menuju ke titik siratal mustaqim itu kan berarti kan progres. Berarti kita sadari bahwa orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sadar dirinya belum lurus. Yap. Benar nggak? Benar. Gimana orang yang sadar dirinya belum lurus tapi ngaku goreng batur kan? Kan aneh. Ya, benar-benarnya. Orang saya aja tadi ngomong ihdinas siratal mustaqim, berarti saya belum lurus. Ya. Tapi jadi ngaku goreng batur gitu. Jadi ngejelekin orang. Kan aneh gitu. Nah, berarti poinnya adalah, wah ini udah mulai chaos nih Kang. Antara religious view, antara spiritual view, antara academic view, antara karir, antara apa, wah chaos lah. Pada saat itu 2010 teh. Itu Kang ceritanya. Lanjut ini teh. Lanjut sikat. Kagok selon. Karena terus terang ya, Anda itu termasuk orang yang menurut saya nyampe umur 40 pengalamannya luar biasa Anda teh gitu. Terus pencarian diri ini teh kan segini. Setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang umur 30 sudah merasakan nyaman, ketenangan. Bukan yang tadi masalah harta mah titiknya tuh beda-beda. Betul. Tapi kenyamanan dalam menjalani hidup, enjoy yang harus dicari gitu. Makanya senang dan bahagia kan dua hal yang beda ya. Orang bisa mencari kesenangan tapi belum tentu bahagia gitu. Karena senang itu lebih kepada materialistik lah, jasmaniah gitu. Tapi saya tahu bahwa bahagia, menyadari gitu ya, bahwa bahagia itu udah bukan urusan jasmaniah gitu, tapi batiniah gitu. Dan ya punten Kang kalau saya boleh mengatakan ya, manusia itu tidak pernah punya masalah apapun dan dengan siapapun kecuali sama egonya. Oke. Betul nggak Kang? Betul. Artinya ego kan nggak pernah di luar.
tapi di dalam. Ya. Maka saya menyarankan kalau siapapun yang nonton ini punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahnya di dalam. Bukan di luar diri kita. Apapun yang kamu hadapi, penyelesaiannya itu sebenarnya ada di dalam kamu dulu. Ya. Karena yang di luar mau bukan masalah kita. Maksudnya gini, kalau di luar pun harus diselesaikan, selesaikan dulu masalah kamu dalam. Karena ketika dalam nggak selesai, gitu kamu nggak selesai, kamu tidak akan mendapatkan titik yang paling bagus ketika mencari jalan keluar. Iya. Kenapa? Karena di luar diri kita semuanya netral. Yang mengatakan itu baik buruk bukan gelasnya. Akang kalau saya tanya ini warnanya apa, pasti jawab kuning. Benar. Saya tanya, kuning kebenaran bukan? Bukan. Saya sama Akang sepakat kalau ini kuning. Berarti kan kesepakatan. Kalau ada anak kecil yang baru diajarin sama ibunya bahwa ini warna merah, dia akan jawab apa? Merah. Saya nyalahin dia nggak? Nggak bisa, udah diajarkan anak. Berarti dia netral nggak? Hente. Netral. Berarti dia salah atau tidak tergantung di mana? Tergantung agak. Ya Sekarang sementara orang kalau punya masalah gimana ngomongnya, Kang? Cari jalan keluar, bener nggak? Ya. Berarti pengen ngeberesin yang di luar, maka nggak beres-beres, Kang. Kalau di luarnya pengen diberesin nggak bisa. Karena kita itu bukan... Tadi bahasa itu keren, Bu. Saya tinggal ya. Karena sebenarnya ya, apa yang misalnya yang tadi anak kecil ngomongin gitu bahwa ini merah, kemudian kita sepakat ini kuning gitu kan. Berarti sebenarnya belum tentu juga tujuannya mah nggak sama kita. Iya. Hanya berbeda apa yang mereka ketahui aja. Iya. Berarti limitasi kita kan pengetahuan. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, Kang. Sebanyak-banyaknya kita tahu, lebih banyak yang tidak tahu. Setuju ya namanya? Ya iya. Berarti jangan sok tahu gitu, Kang. Ya. Udah loba-loba nyalakeun batur gitu nya. Karena kita tuh banyak tidak tahunya. Sekarang kalau kita terlimitasi oleh pengetahuan yang sangat simpel dan melihat bahwa di luar ini bahwa semua salah, nanti orang ngomong apa coba? Paham baru ya. Padahal manehna baru paham. Ya. Benar. Berarti kurang jauh mainnya gitu. Dalam tanda petik ya. Kurang jauh. Nggak tahu kalau ini di orang lain warnanya jadi yellow. Bener nggak? Iya, betul. Akang ngomong ketemu sama orang Inggris, yellow. Henteu koneng gitu. Bisa berantem nggak, Kang? Bisa. Gara-gara pengetahuan yang terlimitasi gitu. Itulah kenapa nggak ada limitnya, Kang. Kenapa Kanjeng Rasulullah selalu mengatakan hidup itu belajar dari buayan sampai liang lahat. Karena hidup ini adalah school of life. Pembelajaran yang nggak ada selesainya. Nggak akan selesai ya. Tetapi ketika ada orang yang berbeda sama kita harus sadari juga bahwa pencarian ilmu itu beda-beda. Dan perbedaan itu adalah ilmu untuk kita. Sumbernya satu, kita bisa melihat dari semua perspektif. Kan ada cerita yang sangat fenomenal tentang 3 orang buta yang mendescribe gajah kan? Yang satu pegang apa, semuanya beda. Tapi gajahnya mah sama. Nah, berarti kan bukan masalah benar atau salah. Karena perspektifnya gini, Kang. Saya membagi 3 level dalam kesadaran hidup, Kang. Dan kebetulan, alhamdulillah pandemi ini banyak berkah, Kang. Dialog positif ada. Buku saya yang kedua udah keluar. Gitu. Alhamdulillah. Aduh, saya lupa. Nanti saya kirim ya. Sini gitu. Itu mind blowing judulnya. Jadi saya menyadari bahwa kedinamisan hidup itu akan melalui 3 stage, Kang. Kedinamisan ya, at the end gitu. Yang pertama, benar salah. Itu level paling basic. Paling bawah lah. TK lah gitu. Benar salah. Tapi hidup ternyata bukan ngomongin benar atau salah. Karena perintah kalau kita ngomongin dalam perspektif religion, agama Islam misalkan, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan kebenaran bukan. Tapi kebaikan. Jadi level lebih tinggi daripada benar atau salah adalah kebaikan. Maka kebenaran mah simpan di dapur weh. Akang nggak perlu tahu kalau ke restoran itu pecinnya merek apa, itu kecapnya merek apa. Keluar dari dapur yang penting sehat dan enak. That's it. Nggak perlu terlalu banyak tahu mereknya apa dan lainnya, betul nggak? Betul. Maka kebenaran mah simpan di dapur, weh. Dan kalau menurut saya kebenaran itu adalah taunya setelah saya mati. Nanti saya tahu yang benar yang salahnya mana. Makanya kebenaran itu tidak ada yang absolut. Makanya balik lagi ihdinas siratal mustaqim. Karena kebenaran Akang siang hari ini, besok pagi bisa expire. Akangnya dinamis, sayanya dinamis. Akang 1 jam yang lalu, saya 1 jam yang lalu, udah bukan kita di sekarang nih. Sel kita udah berubah, kesadaran kita udah berubah, maka kita dinamis nih. Gitu kan, kira-kira kan. Makanya kan. Kedua kebaikan berarti. Makanya mau benar atau salah, yang di kedepan mah kebaikan aja udah. Dikedepankan beres. Makanya
Makanya tuh Kang ada orang jatuh, di jalan, mau nolong. Ibu agamana naon, masa gitu Kang? Nya. Bener gak? Nyeta gitu. Nya. Ya oke. Oh beda, jejak. Nah beda, jangan kan gitu. Sama misalnya. Ya. Islam. Ya, Islam. Pingsan gitu, ulah. Oh belum tentu Kang. NU Muhammadiyah. Nanya deh. Nya. Bener gak? NU na garis keras. Atau gak berupaya. Gak berupaya, jangan mana. Itu maksud saya Kang. Tulung heula gitu. Nah, makanya kalau kita menyadari bahwa kita ini dipersatukan oleh manusia kan? Fitrah kita tuh manusia. Cuman kefitrahan ini berkurang kadarnya karena limitasi-limitasi yang kita ketahui. Dari mulai suku, bangsa, agama, dan ras. Betul nggak? Betul. Itu limitasi kita. Yang akhirnya saya nggak ngelihat Akang sebagai manusia. Kenapa? Okay. Oh iya mah orang naon. Oh iya mah kumaha. Itu jadi jembatan gitu. Bukan jembatan, jadi dinding. Oke. Sehingga saya nggak clear ngelihat Akang gitu. Gitulah kira-kira. Nah, saya nyerita naon ya kan jadi putar naon. Oh iya oke. Karena gini, Anda tuh rubah kan, Anda rubah dari seorang magician kemudian mencela sekosong. Inilah hal-hal yang bisa membuat orang berubah. Betul. Karena sebenarnya ketika Anda dalam kondisi sukses sudah, mencapai target tertingginya sudah, tapi tetap ada sesuatu yang kurang. Nah, ini yang Anda bicarain ini kan semuanya akibat-akibat itu. Akibat. Gitu. Nah, jadi message sampai sini adalah gimana ya? Jangan pernah menilai diri dengan kapasitas dan nilai orang lain, Kang. Contoh, suksesnya si ini teh jadi CEO. Ya tong hayang jadi CEO atuh. Dah itu mah suksesnya dia. Sehingga ketika dia ngerasa bahwa dia adalah karyawan, saya nggak sukses. Padahal plotting skenario, kan saya gini Kang, saya selalu menganggap itu ginilah gampangannya. Kalau ada orang meninggal, tradisi Islam langsung aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Ya. Saya research Kang. Ternyata 90% yang ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia cuman membunyikan. Ya, membunyikan. Bedakan antara bunyi, tahu, paham, sadar. 4 nih. Karena Beo diajarkan ngomong yang sama, Beo bisa. Akan ngomong. Tapi pertanyaannya Beo sadar tuh? Belum tentu. Beo ngerti nggak? Nggak tahu. Nggak akan tahu. Oke. Nah, singkat cerita ketika kita mengucapkan sesuatu kan intinya bukan ucapannya, tapi esensinya. Esensinya. Coba kita renungkan. Segala sesuatu datang dari dia dan akan kembali ke dia. Betul nggak kan? Betul. Berarti segala sesuatu nih. Innalillah segala semua. Iya. Jadi kalau gitu kan, kalau kita lihat dan kalau kita renungkan, kita semua datang dari sumber yang sama kan? Iya. Iya dong. Iya. Kalau datang dari sumber yang sama, datang dari tempat yang sama, mau kembali ke tempat yang sama, nah garelut gitu. Kenapa berantem? Ya. Padahal sumbernya sama. Berarti kesadaran sumber sama ini dilimitasi oleh pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita jadi berbeda gitu. Ya. Kalau pengetahuannya berbeda pun nggak jadi masalah, tetapi harus menyadari dulu. Betul. Gitu bahwa perbedaan ini pasti ada. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya untuk kembali ke tempat yang sama. Anda mau lewat Binong, Rekadago, Anda rek kembali terserah. Karena 7,9 miliar manusia di muka bumi punya 7,9 miliar jalan menuju Tuhan. Jadi nggak usah usil sama jalan orang lain lah gitu. Ya. Makanya saya selalu mengatakan agama adalah jalan, Tuhan adalah tujuan. Ya. Jadi tong ribut di jembatan wae gitu. Dan tujuannya mah di situ. Iya, gitu. Gitulah kira-kira gampangan. Nah, singkat cerita, ketika kita udah sadar bahwa kita akan dari dia menuju ke dia. Ya. Berarti kan kita tuh di sini lagi mampir, Kang. Ya. Maka saya selalu mengatakan hidup itu the school of life. Sekolah. Ya. Dan hidup ini adalah panggung sandiwaranya Tuhan, di mana Tuhan adalah sutradara agung, kita adalah aktor aktrisnya. Dan Tuhan udah tahu dan udah punya skenario untuk kita. Sudah tahu. Iya dong. Dia perlu pemeran antagonis. Dia perlu pemeran orang hero-nya. Contoh Kang, naonnya nu gampang ya. Sidul anak sekolahan aja, yang paling mungkin kita tahu ya semua. Ada Rano Karno, ada Sidul. Rano Karno memerankan Sidul, ya kan? Ya. Sidulnya ngebunuh, Sidulnya nih, tapi Rano Karnonya bisa dapat piala Citra. Karena dia memerankan dengan sangat baik gitu. Dan kita tahu bahwa hidup ini adalah pemeranan, itu satu. Yang kedua, perspektif saya adalah kita tuh semua muridnya semesta kan. Murid kita mah, pembelajar, betul nggak? Gurunya adalah sang sutradara tadi. Maka saya selalu mengedepankan visi misi bahwa sesama murid dilarang mengisi rapot temannya, Kang.
Sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Yo, oke. Sip. Ya. Ya. Murid ya? Benar. Murid. Ngapain saya ngisi rapat teman? Ngapain saya ngisi? Atau Anda berhak menilai, saya berhak menilai Anda mah pempena butut opat gitunya. Anda sebenarnya saya tiba-tiba karena kita sudah dekat gitu, tiba-tiba akuntansi ke Anda yang tadi sebut C, saya sebutkan Anda dapat A ya. Iya. Padahal kemampuan Anda cuma C. Oke. Dan saya menyadari. Dan saya mengiyakan karena memang kapasitasnya begitu. Karena saya sangat tidak bijak ketika kita compare antara ikan sama monyet dengan berenang, Kang. Atau dengan memanjat. Nah, sekarang kan pendidikan semua disuruh berenang semua. Rek ikan berenang, rek monyet berenang, rek jerapah berenang. Pokoknya berenang aja. Padahal kapasitasnya belum tentu jadi perenang. Ya, ini ke dunia pendidikan Anda bicara ya. Bahwa kita memang selama ini di labeli sesuatu yang bahkan di produk sama. Iya. Penyeragaman. Prosedurnya harus begini akan diharapkan menghasilkan orang yang mereka mau. Iya, yang mereka mau. Berarti kan industri nih ujung. Industri. Balik lagi ya. Oke. Ngomongin ini mah panjang, Kang. Ya. Panjang dan sensitif kan. Ya. Saya asik gitunya. Asik ngobrol sama Anda tuh enggak. Menurut saya saya pengen Bu gitu. Nanti kita bikin konten itu yang sedikit demi sedikit kita obrolin. Iya, oke. Karena ternyata menurut saya sih dari satu hal saja ini bisa melebar ke mana-mana. Oh, panjang. Dan ini cuma 99 kan? 99. Ini belum detail. Oh, panjang lah detailingnya panjang gitu. Singkat cerita kembali lagi ke yang tadi, Kang, berbicara masalah ya balik lagi ya. Benar salah. Kebajikan. Jadi kebajikan itu nilainya lebih oke dari benar salah. Oke, pasti. Tapi the best of the bestnya cuma satu, Kang. Apa? Wisdom, bijaksana. Bijak. Udah bukan ngomongin benar salah lagi. Contoh ya. Oke. Di dalam tradisi Buddha, kebenaran saya belajar Buddhism, Hinduism, saya belajar Bhagavad Gita, saya belajar Tripitaka, saya belajar Injil, saya belajar Al-Quran, saya pelajari, Kang. Dan saya melihat esensinya tuh satu gitu. Jadi proud banget, sangat bangga banget sama founding father kita. Menempatkan nomor satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Dengan tambahan awalan ke itu ada perbedaan ya? Oh, jelas satu, Kang. Ketuhanan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Esa. Karena orang yang bertuhan belum tentu memiliki sifat ketuhanan. Maka kalimatnya keren pisan, Kang. Ketuhanan. Bukan untuk urusan Tuhannya, tapi ketuhanan. Karena kalau orang bertuhan, hubungannya dia sama Tuhan. Tapi berketuhanan, hubungan dia sama Tuhan akan mewujudkan kasih sayang yang luar biasa dengan sifatnya, dengan sesama. Vertikal horizon tuh. Ya Allah, bahasa Indonesia orang kamana wae, orang kuliahnya. Butut pisan orang lebih ketanya. Dan kalimatnya bukan Eka, Kang. Esa loh. Esa tuh satu. Esa tuh tunggal. Oke. Tapi Esa artinya adalah menyatu. Beda tuh. Ya. Antara satu sama menyatu. Makanya sekarang ribut dari jumlah. Oh, agama eta mah 3 Tuhan, agama eta mah 4, Bu. Ya oke lah ya. Untuk kelas 2 tambah 2 ya. Tapi di log 10.000 kalimat Esa ini kan indah pisan kan. Dia akan menyatu. Dalam konteks dia akan menyatu, ya dia tidak terpisahkan oleh apapun perspektif kan. Betul. Ya gimana mau pisah antara kita sama pencipta, bener nggak? Orang kemana saja dia menghadap wajahnya. Ya. Dia lebih panjang lah ya kalau kita ngomongin teologisnya gitu. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, dari situ, Kang, di kehampaan saya, ternyata kehampaan saya tuh menjembatani dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3. Ya, benar salah tadi. Ceritanya. Jadi kalau 1, 2, 3 saya analogikan dengan who am I? Kan kalau kita menyadari siapa diri kita, ada 2 pertanyaan penting. Kita ini jasad yang dikasih ruh, atau ruh yang dikasih jasad, yang mana? Beda lah naon? Beda tuh. Jasad yang dikasih ruh, ruh yang dikasih jasad. Berarti ruh itu sudah... Aku kurang ngerti deh. Gini, sok. Ini air, air yang dikasih gelas atau gelas yang dikasih air? Air yang dikasih gelas. Air yang dikasih gelas. Berarti prioritasnya apa? Airnya. Akang ngambil ini mau minum atau mau gelasnya? Mau minum. Jadi diri kita tuh yang prioritas jasadnya atau ruhnya gitu lah maksudnya. Berarti Wanjis. Lah.
Bah, itu rada ieunya itu make wanjis. Betul nggak Kang? Nah sementara yang paling kelihatan sekarang adalah gelasnya, warnanya kita bisa menjudge dengan konsep tertentu, tapi kita lupa bahwa isinya adalah air. Oke. Contoh. Ada 2 balon udara kan, merah sama kuning. Ari balon udara dia bisa terbang. Betul. Gara-gara balonnya atau gara-gara isi balonnya? Isi balonnya. Berarti yang penting isi atau kemasan? Isinya. Dua-duanya Kang penting. Karena kemasan harus amun teu ada oge da mau katinggali ngapung nya udaranya. Berarti kemasan harus dirawat, isi juga harus dikasih nutrisi. Maka makan siang adalah kemasan atau nutrisi kemasan. Tapi jangan-jangan kita lupa untuk memberikan nutrisi terhadap esensi diri kita yang sejati. Dirinya ketika makan pun. Ya, makanya saya selalu mengatakan gini Kang, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang. Karena pulang itu bukan urusan kemasan, tapi urusan isi. Gitu Kang. Nah, banyak singkat ceritanya kan itu panjang kan. Engke pang dituliskan di deskripsinya si Abu sabaraha kali ngomong singkat cerita. Jadi judul kita hari ini singkat cerita ada. Thumbnail bikin statistiknya kirim. Ya singkat ceritanya luar biasa. Tadi singkat tapi panjang. Kan ini judul kita hari ini kayaknya singkat cerita Kang. Singkat memang. Oke. Aduh ngekompekin cerita dalam 40 menit kan susahnya, tapi ya balik lagi lah ya. Mudah-mudahan poin-poin kita berdialog ini kan bukan masalah dialognya gitu, tapi saya lebih menyadari bahwa begitu Tesla mengatakan bahwa if you want to know the secret of universe, dia bilang 3 poin penting. Energi, vibrasi, frekuensi. Jadi omongannya mah nggak terlalu penting, tapi energi omongannya yang penting. Karena energinya yang akan menghidupkan. Maka orang yang melakukan berdasarkan pengalaman dan orang yang melakukan berdasarkan pengetahuan akan beda dengernya. Kalau cuma tahu nggak ada impact Kang. Tapi berdasarkan pengalaman orang ini ngomongnya simpel, jelek gitu. Oke. Itu poin. Nah itu pentingnya pengalaman gitu ya. Nanti kita bicara saya pengalaman. Pernah dengar ini, saya ambil dari Budi Dalton juga ilmu itu setiap orang beda-beda. Ya karena sebenarnya experience itu yang telah mengolahnya. Sehingga kita mengetahui tentang misalnya gini, kami pakai motor kecepatan 120, kami terjatuh. Beda dengan orang yang sama juga dengan kecepatan 120 jatuh juga gitu. Jadi pengalaman itu beda-beda. Sangat beda-beda. Oke. Itulah kira-kira Kang. Ya, luar biasanya. Jadi ini gimana, lanjut apa gimana? Kayaknya sudah jam luar biasa, nanti kita akan teruskan ya gitu. Tapi jadi kita cut di cerita Buddha ya. Cerita Buddha nanti saya akan kita ngobrolin terus Bu ya. Karena menurut saya itu gini, bicara tentang dengan Anda ini gitu, Anda ini kalau saya tidak cut per cut gitu jalma akan kapaehan heula. Kapaehan heula. Ngedenger itu mungkin jadi ulang cut heula nepi ka dieu nya Bu nya gitu. Someday kita akan bicara lagi kita kupas satu-satu. Nya. Nuhun pisan tos sumpah dia ya sami-sami. Terima kasih sudah mau mendengar Kang. Terima kasih sudah pokoknya saya bahagia sekali karena sekali lagi ini bagian dari misi hidup gitu ya. Lately gitu ya saya bicara bahwa ya intinya adalah kebermanfaatan gitu kan. Ya. Alhamdulillah walaupun Anda lebih muda, saya masih banyak masukannya dari Anda teh ya, udah ilmunya. Walaupun nanti saya ajarkan Anda akuntansi ya. Karena Anda memalukan buat saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan alumni Plat D. Ya, bangga.